Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di channel Guru Milenial, channel yang memberikan tutorial-tutorial dan edukasi untuk para sahabat milenial semua. Baik, untuk kali ini masih seputar perguruan tinggi. Kita hari ini akan menyampaikan informasi-informasi terkait fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi ataupun universitas yang secara umumnya. Oke, mari kita lihat videonya. Jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut, mari di like, share, dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Bukti bahwa sahabat milenial semua mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya supaya kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar perguruan tinggi berikutnya. Terima kasih. Oke, pertama kita akan lihat perguruan tinggi maupun jurusan yang terdapat di dalam perguruan tinggi tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, sedikit kami akan informasikan bahwa yang pertama sekali di bawah naungan universitas atau perguruan tinggi itu ada yang namanya fakultas dulu. Fakultas MIPA kah namanya, kesehatan kah, teknik kah. Nah, jurusan-jurusan yang ada di dalam fakultas ini tergantung kepada kenamaan dari fakultas tadi. Kalau fakultasnya pendidikan, jurusan-jurusannya bisa teman-teman lihat. Yang ada di dalamnya adalah jurusan-jurusan yang terkait pendidikan saja. Kalau umpamanya fakultasnya fakultas teknik, jurusan-jurusan yang ada seperti teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin yang kami tuliskan itu adalah jurusan-jurusan yang terkait dengan fakultas teknik saja. Ya, barangkali itu sekilas mengenai universitas, fakultas, dan jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu bidang ilmu sains, atau di sebagian perguruan tinggi atau universitas ini disebut juga dengan fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, apa saja jurusan yang ada di bidang ilmu sains ini? Itu diantaranya ada jurusan matematika, statistika, ilmu komputer, jurusan fisika, geofisika, jurusan geografi, kemudian jurusan astronomi, yang ke-8 jurusan kimia, biologi, dan jurusan farmasi. Nah, bagi nanti teman-teman milenial yang ingin bergabung nanti atau berminat di bidang ilmu sains atau fakultas MIPA, nah kira-kira inilah gambaran dari jurusan-jurusan yang ada di dalam fakultas MIPA atau bidang ilmu sains itu sendiri. Ya, kemudian nanti untuk pembagian atau arahnya dari masing-masing jurusan ini, silahkan saksikan. Nanti kita akan buatkan video tersendiri, video terpisah. Pokoknya fisika atau ilmu komputer ini apa yang dipelajari, kemudian apa yang perlu kita persiapkan, dan yang terpenting nanti lapangan pekerjaannya di mana dari masing-masing jurusan-jurusan yang ada yang kita buatkan hari ini. Kemudian kita masuk kepada bidang keilmuan yang kedua, yaitu bidang ilmu kesehatan. Sebagaimana teman-teman milenial ketahui bahwa bidang ilmu kesehatan ini adalah orang-orang yang nantinya akan bekerja di bawah naungan Dinas maupun Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya banyak sedikitnya kita sudah tahu ini adalah bidang ilmu yang nantinya sebagian orang-orangnya bekerja di rumah sakit negeri maupun swasta, ada juga yang di puskesmas, dan tidak juga menutup kemungkinan di perusahaan-perusahaan negara. Ya,
Apa saja jurusan yang ada di bidang ilmu kesehatan ini? Yang pertama itu jurusan kedokteran umum. Nah, kemudian jurusan kedokteran gigi, yang ketiga kedokteran hewan, yang keempat jurusan kebidanan, yang kelima keperawatan, yang keenam gizi dan kesehatan, yang ketujuh adalah jurusan kesehatan masyarakat. Dan berikutnya yang ketiga, ini adalah bidang keilmuan yang tak kalah banyak peminatnya di mana-mana perguruan tinggi, di mana-mana universitas. Ini adalah salah satu bidang keilmuan yang peminatnya dibilang sangat banyak. Ya, bidang apakah itu? Yaitu bidang ilmu teknik. Nah, setidaknya ada 20 yang bisa kami rangkum untuk sahabat milenial semua, jurusan-jurusan yang ada di fakultas atau bidang keilmuan teknik ini. Nah, bisa sahabat semua lihat. Yang pertama ada teknik arsitektur, teknik elektro, yang ketiga teknik industri, teknik kimia, teknik sipil, teknik mesin, teknik perkapalan, yang kedelapan teknik fisika, teknik lingkungan, teknik planologi, teknik komputer, teknik informatika, teknik penerbangan, teknik metalurgi, teknik geodesi, yang ke-16 teknik nuklir, 17 teknik geologi, yang ke-18 teknik geofisika, ke-19 teknik pertambangan, dan yang ke-20 adalah teknik perminyakan. Nah, meskipun terkadang tidak mutlak 20 ini ada di satu universitas atau perguruan tinggi tertentu, namun terkadang ada beberapa yang memang ada di satu universitas, dan sebagian yang lain kadang tidak berada di universitas yang sama, tetapi bisa saja adanya nanti di fakultas yang berbeda atau di universitas yang berbeda di lain tempat. Intinya fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan teknik yang kita bacakan tadi, nah itu pada umumnya sudah bisa diakses nanti di perguruan tinggi. Berikutnya adalah bidang ilmu pertanian. Nah, bagi sahabat milenial yang tertarik di dunia pertanian, apakah itu dunia tanahnya maupun hasil pertaniannya maupun penyakit dan segala macamnya. Nah, ini ada beberapa jurusan yang ada di bidang ilmu pertanian yang barangkali rekan-rekan atau sahabat milenial semua berminat nanti untuk memilih salah satu dari yang kita tampilkan ini. Yang pertama adalah ilmu tanah, yang kedua agronomi, yang ketiga sosial ekonomi pertanian, yang keempat ilmu hama dan penyakit, yang kelima perikanan, yang keenam peternakan, yang ketujuh kehutanan, yang kedelapan mekanisasi pertanian, yang kesembilan pengolahan hasil pertanian, yang kesepuluh teknologi industri pertanian, dan yang ke-11 bioteknologi. Nah, berikutnya adalah bidang ilmu sosial dan ekonomi. Nah, sahabat milenial semua, di bidang ilmu sosial dan ekonomi ini ada terbagi kepada beberapa. Ya, di sini kita membagi kepada beberapa fakultas karena memang lazimnya yang terjadi atau yang ada di universitas-universitas yang pertama ilmu sosial dan ekonomi ini sudah dibagi kepada beberapa. Sebagaimana sudah. Nah, mari berikut kita lihat fakultas-fakultas. Di fakultas ekonomi itu ada juga beberapa jurusan yang jurusan ini juga banyak peminatnya rekan-rekan sekalian. Yang pertama ada jurusan akuntansi, yang kedua di jurusan manajemen, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi. Yang kedua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di fakultas yang ini ada beberapa juga jurusan. Yang pertama ilmu komunikasi, yang kedua ilmu politik, yang ketiga ilmu administrasi,
yang ketiga kriminologi, yang keempat sosiologi, yang keenam yang kelima antropologi, yang keenam, yang ketujuh ilmu kesejahteraan sosial, kedelapan hubungan internasional, yang kesembilan ada ilmu pemerintahan. Yang ketiga adalah Fakultas Hukum. Nah, di sini ada jurusan ilmu hukum. Di sebagian universitas atau perguruan tinggi itu juga ada, sudah dibagi secara detail juga. Fakultas Hukum ini ada jurusan hukum perdata, ada juga hukum negara, dan juga jurusan hukum tata negara. Ini bisa juga tergantung kepada menjadi perguruan tinggi tersebut. Jurusan di dalam Fakultas Sastra itu sendiri, yang pertama arkeologi, yang kedua jurusan filsafat, yang ketiga jurusan perpustakaan, yang keempat sejarah, yang kelima sastra Indonesia, yang keenam sastra Korea, yang ketujuh sastra Belanda, yang kedelapan sastra Arab, 9 sastra Cina, ke-10 sastra Inggris, 11 sastra Jepang, sastra Jerman, sastra Rusia, dan yang ke-14 adalah sastra Prancis. Jadi bagi sahabat milenial semua yang memang ada minat atau ada kemampuan di bidang sastra, yang ingin menjadi sastrawan, nah boleh nih dilirik beberapa dari jurusan-jurusan yang telah kita tampilkan ini. Nah, kembali lagi kami ingatkan, untuk penjelasan dari masing-masing jurusan ini silakan nanti saksikan di video-video berikutnya. Kita akan kupas satu persatu per jurusan ini, apa yang dipelajari nanti di perkuliahan, sampai nanti kemana arahnya atau di mana lapangan pekerjaannya sesuai dengan jurusan-jurusan yang telah kita pilih ini. Nah, sahabat milenial semua, kita kembali lagi ke bidang ilmu yang lain, yang F ya, yang berikutnya adalah bidang ilmu pendidikan. Nah, sebagaimana lazimnya diketahui bahwa bidang keilmuan pendidikan ini adalah calon-calon guru yang berada di sini, artinya cagur-cagur ya. Artinya orang-orang yang tamatan dari sini adalah orang-orang yang nantinya akan sebahagian besar bekerja sebagai tenaga pengajar, baik guru maupun dosen, apakah itu tutor, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa juga jurusan yang telah kami rangkum. Itu ada jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, yang kedua administrasi pendidikan, ketiga bimbingan dan konseling, ada jurusan pendidikan luar sekolah, ada juga pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan luar biasa, kemudian ada juga pendidikan guru anak usia dini atau ini PG PAUD, ada PGSD. Nah, di samping ini juga ada bidang-bidang keilmuan yang lain yang memang di sana disebutkan bahwa jurusan tersebut pendidikan, contohnya biologi pendidikan atau pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan bahasa Inggris umpamanya, pendidikan matematika. Nah, jurusan-jurusan yang seperti ini juga termasuk jurusan-jurusan pendidikan yang nantinya orang-orang yang tamatan dari sana atau selesai kuliahnya nanti bisa menjadi seorang pengajar. Nah, berbeda dengan jurusan kimia murni saja, kimia murni, matematika murni saja tanpa embel-embel pendidikannya, biasanya ini tidak bergelar sarjana pendidikan, dengan artian tidak bisa sebagai tenaga pengajar, melainkan bekerja di bidang-bidang yang lain tentunya. Kemudian yang terakhir adalah bidang keterampilan dan seni. Nah, bagi sahabat milenial semua yang ada berbakat di bidang seni apakah itu? Ya, mari nanti bisa dilihat dari beberapa jurusan yang ada di bidang keterampilan dan seni ini. Misalnya ada fakultas seni nanti di beberapa universitas atau perguruan tinggi. Nah, kita lihat jurusannya. Yang pertama ada jurusan tata boga, kemudian tata busana, jurusan seni kriya, kemudian desain interior, yang kelima desain komunikasi visual, yang keenam desain produk, kemudian yang ketujuh ada di jurusan seni rupa, ke-8 televisi dan film,
seni musik, ke-10 jurusan olahraga, dan ke-11 adalah jurusan pariwisata. Nah, demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Tentunya informasi yang kami sampaikan tadi tidak dibuat begitu saja, melainkan bersumber dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Ya, semua kami rangkum dan bersumber dari sebuah buku yang berjudul My Big Dream karangan Fauziah Fauzan, itu tahun 2011 di Diniah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video kami, sahabat milenial semua. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Dan itu jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat milenial semua selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru mengenai jurusan-jurusan yang nantinya akan kita kupas satu persatu di video-video berikutnya. Ya, di video berikutnya kita akan lihat satu persatu dari masing-masing jurusan, dimulai dari satu jurusan itu apa yang dipelajari di perguruan tinggi, kemudian apa yang perlu kita persiapkan, dan tentunya sampai nanti kita lihat di mana lapangan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pilih tadi. Nah, silakan nanti saksikan di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.